Angkor, Kamboja. Angkor, sisa-sisa runtuhan kota kuil dibangun oleh Raja-Raja Khmer di atas dataran Kamboja Tengah. Raja-Raja Khmer mengabadikan diri mereka dengan membangun bangunan yang mengagumkan seperti Angkor Wat dan Angkor Thom. Bahkan selama 4 abad, monumen-monumen peradaban luar biasa ini masih bertahan tersembunyi di bawah lindungan hutan hujan tropis. Komplek kuil Angkor Wat terletak 240 km atau 150 mil barat laut ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Angkor adalah ibu kota yang megah. Kota ini merupakan pusat perlengkapan kerajaan Khmer yang memerintah semenanjung Indochina dari abad ke-9 sampai abad ke-15. Yang luar biasa, orang-orang yang membangun arsitektur yang mengagumkan di atas tanah yang subur ini hilang dari panggung sejarah. Apa yang menyebabkan kota ini terbengkalai? Tahun 1860, Angkor sekali lagi menampakkan wujudnya pada dunia melalui ahli alam Prancis Henry Mohot yang bertualang masuk dalam hutan dalam pencariannya terhadap burung-burung langka dan serangga. Tahun berikutnya, ia sakit demam dan meninggal. Meskipun demikian, para penjelajah yang mengikuti jejaknya menemukan rangkaian sisa-sisa runtuhan kuno setelah mereka masuk lebih dalam ke hutan hujan Kamboja. Angkor Wat sering dianggap sebagai monumen arsitektur paling megah di Asia. Tidak diragukan lagi, monumen ini merupakan karya artistik orang Khmer yang terkenal. Komplek yang merupakan komplek kuil Hindu ini dibangun di pertengahan abad ke-12 Masehi. Susunan utama dikelilingi oleh 3 galeri dan sebuah parit dengan lingkar 5,4 km atau 3,3 mil. 5 menara teratai tumbuh di atas dasar kuil, membentuk tanda kaki langit. Menara tertinggi adalah 65 meter atau 213 kaki. Kuil didesain untuk merefleksikan pandangan Hindu akan alam semesta, di mana Gunung Sumeru yang agung berdiri dengan penuh kuasa di tengah bumi. Raja-Raja Khmer dianggap Tuhan dan dihormati sebagai Raja-Raja Tuhan. Oleh karena itu, kuil juga menjadi monumen yang menandakan karakter religius kerajaan dan tanda kesetiaan yang menginspirasi rakyat Khmer. Ketiga galeri yang menyertakan kuil dimaksudkan untuk melambangkan jembatan antara materi dunia dan gunung Hindu yang suci. Tembok-tembok galeri ditutup dengan gambar-gambar hiasan yang bercerita dari mitos Hindu dan adegan-adegan dari puisi-puisi epik. Relief ini memotret konsep bangsa Khmer akan kehidupan dan kematian, dengan surga ditunjukkan di bagian atas dan neraka di bagian bawah. Mereka yang terpilih masuk surga memancarkan ekspresi yang damai. Sebaliknya, ekspresi takut dan putus asa tampak pada wajah mereka yang akan jatuh ke kandang neraka. Ini menguraikan potret relief mitos Hindu mengaduk samudera susu. Ketika dewa memerangi setan dan iblis, mereka mengaduk laut. Dengan cara demikian terciptalah langit dan bumi. Sebelum masuk ke dalam menara, seorang wanita tua berdoa di hadapan patung Buddha. Angkor Wat awalnya dibangun sebagai kuil orang Hindu, tapi kemudian berubah menjadi kuil penganut Buddha sekitar abad ke-13, ketika ajaran Buddha menjadi agama resmi di masa kerajaan Khmer.
Ya. Terdapat bagian-bagian mengerikan lubang peluru di galeri, bukti sosial dari kehancuran baru-baru ini di Kamboja. Pada tahun 1970-an, rezim pemberontakan komunis Pol Pot merebut kekuasaan dan dengan cepat menghapus agama. Selama masa genting, Angkor Wat menghadapi ancaman penghancuran yang serius. Untuk melindungi tempat tak ternilai dan tidak tergantikan ini, dari aksi penghancuran, dari kekerasan politik, juga ancaman dari pembukaan alam, Angkor dinyatakan sebagai warisan dunia pada tahun 1992. Di paruh kedua abad ke-12, Kerajaan Angkor berperang dengan tetangganya, Kerajaan Champa, yang sekarang dikenal dengan Vietnam Tengah. Orang-orang Khmer menderita akibat penyerbuan dan kalah. Ajaran Buddha berkembang dengan cepat oleh populasi sebagai bentuk dukungan spiritual selama masa sulit ini. 1,5 kilometer atau sedikit kurang dari 1 mil ke utara Angkor Wat, Angkor Thom dibangun untuk melambangkan kelahiran Kerajaan Angkor. Kuil ini mengenang pengusiran dari penjajahan tentara Champa. Kuil Bayon di tengah Angkor Thom. Seperti Angkor Wat, Angkor Thom juga merupakan perwujudan Gunung Sumeru. Tempat ini memiliki menara muka Buddha ganda dengan wajah berseri, dipahat pada semua 4 sisi, berdiri dalam jumlah besar. Menara-menara ini menampilkan gaya yang unik bagi Khmer. Gaya ini disebut gaya Bayon. Setiap patung Mahayana Bodhisattva disebut Avalokitesvara. Patung-patung ini memiliki ekspresi berjuang. Lukisan-lukisan Avalokitesvara dimaksudkan untuk mewujudkan karakter suci raja. Sikap tersenyum Bodhisattva ini juga memberikan kebajikan raja. Teras gajah dihiasi dengan pahatan-pahatan relief gajah. Tinggi teras ini mencapai 3 meter atau hampir 10 kaki, dan luas panjang 300 meter atau 984 kaki. Karena percaya bangunan batu melambangkan keabadian, bangsa Khmer hanya menggunakan batu untuk membuat kuil-kuil suci mereka. Angkor Thom dibangun oleh Raja Jayavarman ke-7, penganut Buddha yang setia, yang menyatakan dirinya sebagai penjelmaan Buddha setelah diangkat menjadi raja. Raja tersebut menikahi kota ini. Ia telah berhasil menyebarkan kenikmatan ke seluruh alam semesta. Semangat kerajaan tertangkap dalam prasasti ini. Dan gaya hidup orang Angkor kebanyakan juga terwakili di relief Galeri Bayon. Penjelajah Prancis mohot, seperti pendatang dari negeri barat sebelumnya, mereka tidak dapat percaya bahwa bangsa Khmer mampu membangun kuil ini. Menurut mereka, bangunan yang dibuat bangsa Khmer ini sama hebatnya dengan bangunan yang dibangun di masa bangsa Roma. Relief-relief di Angkor Thom ini menunjukkan daya juang dan kekuatan masyarakat Khmer dari sejarah yang berjarak 400 tahun. It's not very well. No. Pada masa puncaknya, Angkor, kota para dewa, diperkirakan memiliki lebih dari 100.000 penduduk. Meski demikian, tahun 1431, suku Siam dari Thailand menyerbu Angkor dan menyebabkan rakyat Khmer lari meninggalkan kota dan menempati daerah yang lebih aman, lebih jauh ke arah selatan. Kehilangan status sebagai ibu kota, kota kuil Angkor juga kehilangan banyak hal penting. Benar-benar jatuh dan tidak terpakai. Namun kini nilai keagamaan dan sejarah yang penting kembali muncul, dan Angkor hari ini sekali lagi menjadi sumber kebanggaan nasional rakyat Kamboja.